Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik kepada kita bersama. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ini ada bapak-bapak, jadi kita sebut dulu ini bapak-bapak ya, walaupun lebih sedikit ya. Bapak-bapak, mas-mas atau abang-abang kan ini, abang-abang dan kakak-kakak kita ya. Alhamdulillah, dan juga ibu-ibu sekalian, jamaah tetap apa majelis taklimnya Bu Fana ini namanya? Raudhatul Jannah, masya Allah, namanya dah Raudah ya. Insya Allah kita serasa di taman surga. Majelis taklim memang sudah taman surga ya. Maka alhamdulillah, tentu ini nikmat bagi kita bersama. Tidak setiap hamba Allah dimudahkan, diringankan hati untuk dapat berangkat ke tempat-tempat seperti ini. Ya, berat memang, tidak mudah. Banyak sekali tantangannya. Betul nggak Bu? Ya, di rumah apalagi saya tahu ibu-ibu itu paling super sibuk. Jadi ibu-ibu datang ke sini bukan berarti pengangguran Bu ya. Saya tahu ibu-ibu memang orang super sibuk. Bapak-bapaknya jam 7, jam 4 begini udah pada pulang. Malam udah tinggal nyamuk rehat ya. Tinggal nunggu kopi ya. Ibu-ibu ini nggak pernah selesai-selesai. Subhanallah, makanya insya Allah surganya bapak ini ya bisa dibantu dengan ibunya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sehingga tentu ketika kita meringankan langkah kaki, mengorbankan waktu ya dalam rangka majelis ilmu seperti ini, cinta Allah itu teramat sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang-orang yang mendekati Allah ya. Kalau kita mendekati Allah sejengkal, kata Allah dalam hadis qudsi, Allah akan dekati kita sedepa. Kalau kita dekati Allah sedepa, kita akan dekati Allah sehasta. Kalau kita datang menghadap Allah dalam keadaan berjalan kaki, Allah akan mendekati kita sambil berlari. Maksudnya apa Pak Ustadz? Rahmat Allah lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Sikit yang kita lakukan ibu-ibu, banyak Allah berikan kepada kita, ya kan? Amal kita ini Bapak Ibu sekalian, masya Allah, amal kita ini sikit. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tasbih tahmid kita kalau dibaca ringan nggak ringan Bu? Ringan sekali. Lebih berat ngangkat kasur atau ngangkat apa Bu ya? Ya ngangkat baju kotor kita lebih berat. Ringan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala beratnya itu di timbangan. Kalau Allah tunjukkan bumi sampai langit, bayangkan penuh dengan kalimat tasbih dan tahmid. Sikit kita lakukan, tapi besar balasan Allah kepada kita. Ada orang masuk surga memberi minum seekor anjing, seteguk dua teguk anjing, dibalas dengan pemurah nggak Bapak Ibu? Murah nggak Ibu Bapak? Murah sekali. Itu bentuk sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Maka kita kalau mendekati Allah,
Allah hendak memberikan cintanya, maka perlu dijaga. Ya, jangan sampai kemudian kita tinggalkan amal itu yang terbaik meskipun sedikit, asal istiqomahnya itu. Yang berat ya ini Pak Ustadz, memang itu perjuangannya di situ, istiqomahnya. Nah, oleh karenanya kita mesti terus ya, salah satunya dengan menjaga istiqomah ini, mensyukuri kita mengetahui ya apa dibalik yang kita lakukan. Nah, ini pentingnya majelis ilmu. Jangan sampai kita ini ibu-ibu sekalian, banyak orang beramal asal amal. Karena apa? Tengok kebanyakan orang. Banyak nggak Bu? Ya, tengok banyaknya orang. Ya, kalau orang yang diikuti itu betul. Ya, kalau yang banyak diikuti ternyata salah, gimana Ibu? Rugi nggak? Rugi. Kenapa? Banyak yang disangkanya. Karena memang ternyata beragama ini perlu dilandasi oleh ilmu. Ya, semangat beramal kalau tidak diiringi semangat belajar, ini khawatirnya bisa juga sesat. Oh, bisa juga sesat karena apa? Melakukan amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya, perintahnya. Ya, perintahnya. Saya berapa waktu yang lalu ditanya, hari Sabtu yang kemarin ya ditanya, Pak Ustadz, kita sholat taubat tiap malam ke Pak Ustadz. Ibu gimana Ibu? Tiap malam Pak Ustadz saya sholat taubat. Ibu tahu dalilnya di mana Bu? Katanya sih begitu. Dengar-dengar katanya. Subhanallah. Saya selama ini belajar yang tiap malam Nabi nggak pernah tinggal itu tahajud. Tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Jadi dia bagi tahajud guys Ustaz, tapi saya bagi 3. Ada tahajudnya, ada taubatnya, ada sholat hajatnya. Oh gitu ke? Jadi selama ini saya masih belum mendapatkan satu dalil bahwa Nabi bagi 3 juga itu. Nabi disebutkan oleh Allah, dipuji oleh Allah di akhir surat Muzammil itu apa? Ayat yang ke-20, surat Muzammil 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Tuhanmu tahu, kata Allah di akhir surat Muzammil. Surat Muzammil itu surat tentang apa Ibu sekalian? Perintah qiyamul lail kan? Ya ayyuhal muzammil. Apa artinya muzammil Bu? Bu, orang yang berselimut. Kenapa disebut selimut? Karena tidur. Disuruh apa? Wahai orang yang selimut. Biasanya kalau kita tidur berselimut. Qumil laila. Apa? Qiyamul. Kum artinya apa? Bangkit, bangun. Lail, qiyamul lail. Itu artinya suruh bangun malam. Suruh bangun malam itu simbol apa? Sholat. Bukan kita sekedar bangun malam, celek mata, tapi hanya kencing di kamar mandi. Lepas balik lagi tidur. Udah qiyamul lail. Tidak. Itu bangun tidur yang dimaksud di situ sholat malam. Makanya sholat malam itu identik dengan qiyamul lail. Maka Allah perintahkan jazillah. Qumil laila. Ternyata di penutup surat Muzammil itu Allah beritahukan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu ya'lam, mengetahui annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Engkau qiyamul lailnya wahai Nabi 2/3 malam. Masya Allah, 2/3. Wa nisfahu, kadang separuh malam. Wa thulutsahu, kadang sepertiganya. Itu Nabi, 1/3, setengah, sampai 2/3. Nabi SAW sholat malamnya. Tapi memang nggak ada keterangan khusus. Tapi Nabi, Siti Aisyah mengatakan bagaimana qiyamul lail Nabi? 2 rakaat, 2 rakaat, rakaataini, 2 rakaat. Kadang 4 rakaat, bagaimana keindahannya, lalu 4 rakaat berikutnya, lalu kemudian ditutup dengan witir. Jadi itu yang kita dapatkan. Tapi kalau tiap malam Nabi sholat taubat, saya masih belum mendapatkan apa riwayatnya. Maka dalam hal seperti ini, jadi kadang semangat. Kan ada Ustaz sholat taubat, iya, tapi bukan setiap malam. Sholat hajat, kita semuanya punya hajat. Insya Allah sholat malam kita dah mencakup.
Jadi sholat malam kita itu insya Allah dicatat oleh Allah bentuk taubat kita. Sholat malam kita itu insya Allah silakan pada waktu sholat malam banyak meminta, banyak berharap hajat kita, silakan. Setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia lalu menyeru kepada para hambanya, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang meminta akan diberi, siapa yang minta taubat akan diterima. Jadi diterima. Nah ini tentu kita niatkan itu, tapi tidak dikhususkan. Kira-kira begitu. Meskipun memang ada dalil, kalau kita berbuat dosa, sekiranya dosa kita itu sesuatu yang memberatkan kita, bahkan mungkin dosa besar, nah di situ memang boleh. Ada hadisnya 2 rakaat, dia menghadap kepada Allah, tujuannya adalah intinya bertaubat kepada Allah, Allah akan terima. Jadi Allah akan terima. Tapi kalau setiap malam tidak ada. Insya Allah dosa-dosa kita Bapak Ibu dengan sholat yang 5, ya, sedekah kita, puasa kita, semua bentuk amal soleh, insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Nah ini tadi semangatnya ya. Oleh karenanya memang ketika kita beramal kemudian dilandasi dengan belajar seperti ini, kalau kita tahu ilmunya akan lebih tenang dan akan lebih menepati petunjuk, ya, menepati petunjuk, sehingga jangan sampai kita melampaui batas, kan begitu kan? Karena setan itu kadang mendorong kita untuk sampai melampaui batas, ya. Kita seperti yang pernah dilakukan oleh seorang sahabiat, bahkan istri Nabi ya, tidak tidur. Ya, disangkanya terbaik, ternyata enggak. Nabi perintahkan kita tidur dulu. Ada juga yang enggak buka puasa. Nabi perintahkan buka puasa. Bahkan sunnah puasa itu segera berbuka. Oh, banyak yang kadang mereka semangat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka kita belajar seperti ini salah satunya adalah agar kita tidak terjerumus ya dengan mungkin ikut-ikutan tadi ya. Katanya kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya di antara kita. Mudah-mudahan ya kita bisa memilah dan juga memilih mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Hari ini Bapak Ibu sekalian luar biasa ya. Kita itu dapat tiap hari begini, Pak Ustadz begini dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kita memang perlu berhati-hati ya. Jadi berhati-hati. Ini gimana Pak Ustadz? Saya kemarin ditanya, Ustadz nggak ke ini kah kita? Saya disuruh nyebarin apa? Ini mudah-mudahan saya nggak menyinggung ya, tapi ya ini pandangan saya lah ya. Saya pandangan saya lah. Saya kemarin diminta nyebarkan juga itu ada artefak di mana itu PCC ya. Saya menghormati, saya bilang begitu. Saya menghormati panitianya, tapi saya kok kurang yakin. Hati saya itu masih menolak, apalagi saya dapat beberapa pandangan-pandangan dari para ulama-ulama ya. Jadi para ulama mu'arrikh ya, sejarah dan lain sebagainya, memang ternyata masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini pendapat pribadi saya, sehingga saya pun diminta, saya masih belum berani takutnya ya. Jadi saya kasih alasan. Jadi kan begitu kan, saya menghormati, tapi saya kasih alasan biar nggak sakit. Ustadz ini anti Nabi, bukan anti Nabi. Saya sharekan itu salah satu Syekh Al-Musyair dari Saudi. Beliau kemudian berikan komentarnya. Jadi ternyata sudah ada komentar yang seperti itu. Nah intinya insya Allah kita sepakat ya bahwasanya memuliakan Nabi, baik peninggalan sunnahnya terutama maupun kalau ada fisiknya, insya Allah termasuk barokah. Dulu para sahabat di zaman Nabi Bu ya, istri Nabi itu Bu, istri Nabi, keringatnya Nabi dikumpulkan. Ya, ada riwayat-riwayatnya. Bahkan keringatnya Nabi lebih wangi daripada minyak misik. Allahu Akbar. Jangan keringat kita Bu ya. Amit-amit Pak Ustadz. Ya.
Beda, ya. Nabi ludahnya itu luar biasa. Beliau ditabaruk, memang tabaruk dulu para sahabat kalau bekas air wudhu Nabi, jadi rebutan dulu di zaman Nabi SAW. Dan itu ada tabaruk, makanya secara zat dulu para sahabat pun mengambil. Beliau minta kadang didoakan begitu ya, didoakan sambil diludah kadang begitu. Seperti sahabat Ali pernah ketika Nabi hendak berikan waktu perang ini, pengepungan Bani Nadir, Bani Quraidah, pengepungan Bani Quraidah, yaitu pengepungan kampung Yahudi. Memang sudah dikenal kampung Yahudi ini paling sulit untuk ditembus pada waktu itu. Tapi Nabi sudah beriktikad, kita akan tembus dan kita akan kepung itu. Maka Nabi mengatakan, akan aku berikan pedang ini kepada yang berhak. Semuanya berandai, mudah-mudahan akulah yang akan diberikan pedang itu. Ternyata setelah berkumpul semuanya, malah cari, mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib nggak ada, kecele semua bu ya. Yang datang bukan apa, Ali bin Abi Thalib. Ada kemudian lapor lah, ya Rasulullah, sahabat Ali lagi sedang sakit matanya sakit sampai nggak bisa bangun, suruh ke sini. Akhirnya adalah oleh Nabi SAW dibawa di hadapan Nabi, oleh Nabi langsung diludahi itu matanya, langsung sembuh. Iya, langsung sembuh seperti sedia kala. Ya karena Nabi kan mustajab ya doanya. Kita Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya insya Allah kita masih yakin Bu ya, kalau doa pasti dikabulkan. Cuma kadang jangan kita minta cepat sama Allah. Ya gimana mau cepat, dipanggil sama Allah sholat ya lambat. Ayalah sholat nanti dulu. Giliran minta doa cepet lah ya Allah, cepet lah Allah. Ya ini suruh sholat nggak segera, giliran minta mau cepet. Tahu dirilah kita ya, ukur diri ya kan, betul nggak Bu? Nabi selektif beliau makanannya, kita nggak peduli makan semua. Iya kan, kadang-kadang kita ya Allah udah berhati-hati masih nyangkut, betul nggak Bu? Iya, kita di akhir zaman kata Nabi, kalaulah kita sudah bersih dalam pandangan kita, masih tetap ada asapnya. Makanya harus banyak-banyak sedekah punya. Tujuannya apa? Mengeluarkan yang kotor-kotor itu. Yang nyangkut-nyangkut yang kita tidak sadari itu, insya Allah akan hilang dengan apa? Dengan sedekah. Nah, yang paham ini, maka sedekah itu walaupun tidak diwajibkan ya, saya perlu keluarkan. Apalagi yang wajib ya, yang wajib itu mesti harus kita keluarkan. Nah begitulah ya ibu-ibu, kadang-kadang ketika kita sedikit mengetahui, kita akan cenderung lebih berhati-hati. Maka pentingnya itu ilmu ya, kita punya prinsip, nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Nah khawatirnya yang kita ikuti itu yang salah itu tadi ya, khawatir kita nggak dapat amal, tapi sia-sia karena amal kalau tidak ada petunjuknya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima. Dua syarat ya amal Bu ya. Satu dua ikut petunjuk. Nah itu yang penting. Maka pengajian seperti inilah ya, kita sama-sama mengingatkan ya, kita sama-sama kemudian mengisi, ada tanya jawab ya. Walaupun sekarang Pak Ustadz, alhamdulillah media semuanya terbuka. Google tinggal tanya Pak Ustadz, Bu, Google itu semuanya masuk Bu ya, yang betul masuk, yang sesat juga masuk. Ya kalau kemudian Google yang jawabnya ternyata salah, gimana kita? Maka nggak bisa. Jadi tetap kita harus bertanya di majlis-majlis taklim seperti ini. Ya dalam rangka untuk apa? Memantapkan hati, menguatkan jiwa kita, agar apa yang kita lakukan ini betul-betul insya Allah dilandasi oleh ilmu. Ya, baik, saya pengantar itu saja, 20 menit. Saya pengantar, ini mudah-mudahan insya Allah intinya, mari kita jaga istiqomah kita untuk amal soleh, kita senantiasa dekat dengan ilmu, kita menjaga istiqomah kita, karena tuntutan kita adalah apa Bapak Ibu sekalian? Mati di atas jalan iman. Kita meninggal sedang Islam masih di dada. Kita masih istiqomah dengan nilai-nilai kebaikan, dan itu mahal harganya. Perlu usaha, perlu pengorbanan. Salah satunya apa?
kita jaga majelis-majelis taklim kita. Jadi kita ini kumpul begini untuk satu, yaitu menjaga istiqomah. Karena mahalnya itu banyak orang yang ya sudah mulai lemah kan begitu, karena kurang motivasi, nggak mendapatkan nasihat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.